Hari ini kita masuk ke dalam bagian yang keenam dari ucapan bahagia atau perkataan berkat, perkataan berbahagialah yang Yesus sampaikan di atas bukit. Hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai yang keenam, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Matius 5 ayat yang ke-8. Kita lihat. Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini merupakan ucapan berbahagia yang keenam yang Yesus sampaikan. Baik. Yang pertama kita lihat bersama-sama mengenai, yang pertama kita akan lihat bersama-sama mengenai berkat bagi yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya akan mendapatkan apa sih? Akan ada berkat apa? Dikatakan di Matius 5 ayat yang ke-8 bahwa yang suci hatinya akan melihat Allah. Akan melihat Allah. Nah, melihat Allah, apa yang dimaksud dengan melihat Allah ini? Apa yang dimaksud? Yang pertama, dikatakan Allah akan menyatakan dirinya. Allah akan menyatakan dirinya. Allah akan bertemu dengan orang itu. Orang yang suci hatinya. Manusia yang telah jatuh dosa, itu tidak bisa melihat Allah secara langsung. Orang yang melihat Allah, melihat wajah Allah, itu kalau kita lihat dikatakan mereka akan mati. Akan mati. Tetapi di 1 Timotius 6, ya di sini dikatakan 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut. Ini bicara tentang Yesus ya. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, jadi di sini bicara mengenai Tuhan. Tidak ada seorang manusia yang bisa melihat Allah. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu dia adalah terang. Terang kemuliaan, sangat terang. Kita aja manusia melihat matahari itu tidak bisa dengan mata telanjang. Bisa rusak mata kita, ya. Lebih lagi Allah yang jauh lebih terang dari matahari. Dialah terang itu sendiri. Terang itu sendiri. Makanya kepada Musa Tuhan bicara di Keluaran 33 ayat 20 bahwa engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi manusia tidak bisa melihat Allah. Akan tetapi ketika Allah menyatakan dirinya, maka kita bisa melihat Allah. Maka manusia bisa melihat Allah. Contohnya, kalau kita perhatikan di Hakim-Hakim pasal 13, Hakim-Hakim pasal 13 berbicara tentang Tuhan menyatakan dirinya kepada Manoah dan istrinya. Ini Manoah dan istrinya. Ini adalah orang tua dari Simson. Nah, meskipun Allah menyatakan dirinya kepada Manoah dan istrinya, mereka nggak mati. Loh, kok bisa? Kan yang melihat Allah itu nggak bisa hidup, akan mati. Bagaimana mereka bisa tetap hidup, Manoah dan istrinya? Karena Allah datang dalam wujud manusia. Ini, dalam wujud manusia. Hakim-Hakim 13, nanti bisa baca ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-18. Ya, Hakim-Hakim 13 ayat 17, 18, kemudian ayat 22. Nah, kalau ada waktu bisa baca secara keseluruhan. Tapi intinya, manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak bisa melihat Allah secara langsung. Tetapi jika Allah menyatakan dirinya, maka manusia bisa melihat Allah. Jadi tergantung Tuhannya gitu ya. Memang kalau kita perhatikan, Allah menyatakan dirinya lewat suara, ada juga lewat atau melalui malaikat,
yang datang menemui manusia. Contohnya ya, Manoah dan istrinya ini malaikat Tuhan yang datang, gitu ya. Tapi dalam wujud manusia. Nah, Allah juga menyatakan dirinya lewat suara. Contoh Samuel, ya Samuel. Allah menyatakan dirinya lewat suara. Tapi kadang juga Allah menyatakan dirinya lewat wujud manusia, lewat wujud manusia. Maka Allah datang dalam berbagai bentuk menyatakan dirinya. Jika hati kita suci, maka Allah akan menyatakan dirinya kepada kita. Kita akan melihat dirinya. Kita akan melihat dia. Oke? Jadi Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya. Tetapi selain secara langsung, Allah juga menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Kita bisa melihat Allah lewat firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman. Firman adalah Allah katanya. Firman adalah Allah. Sehingga lewat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang Allah nyatakan. Maka ketika kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Jadi kita bisa membaca tentang Allah. Kita sementara bertemu dengan Allah. Ketika kita menyembah, ketika kita mendengar firman hari ini, saat ini kita mendengar firman, artinya apa? Kita sedang bertemu dengan Allah lewat firman-Nya. Kita sedang melihat Allah. Kita sedang mengetahui pekerjaan-pekerjaan besar dari Allah. 1 Samuel 3 ayat 21. Coba kita lihat. 1 Samuel 3 ayat 21. Ini berbicara tentang Nabi Samuel. 1 Samuel, kita akan lihat 1 Samuel 3 ayat 21. 1 Samuel 3 ayat yang ke-21 dikatakan begini. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Firman-Nya. Jadi firman dinyatakan lewat Samuel. Nah, bisa melihat Allah, mengenal Allah. Percayalah dengan iman. Ketika kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu adalah saat kita bertemu dengan Allah. Saat ketika kita melihat Allah. Bisa melihat Allah. Yang ketiga, melihat Allah ini memiliki makna apa? Melihat Allah memiliki makna bertemu dengan Tuhan kedatangan kembali. Bertemu dengan Tuhan kedatangan kembali. Ketika Yesus bicara di Matius pasal 5, itu adalah waktu Yesus, Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan Yesus bilang apa kepada mereka? Bagi yang suci hatinya, berbahagialah mereka. Diberkatilah mereka. Kenapa? Karena mereka, orang-orang yang suci hatinya, akan melihat Allah. Loh, kan mereka sudah melihat Yesus kan? Maka ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada melihat Tuhan yang datang kembali, yang akan datang kembali. Coba kita lihat lagi ya. Matius 5, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kata melihat di sini bahasa Yunaninya horao, ya horao. Artinya apa? Horao ini merupakan kata melihat dalam bentuk masa depan. Masa depan. Artinya ini menunjuk kepada melihat Allah di hari akhir, di akhir zaman. Kata horao ini sering digunakan di Perjanjian Baru menunjuk kepada Tuhan yang datang kembali, melihat ya peristiwa akhir zaman. Bahwa apa? Melihat Allah, pasti akan bertemu dengan Allah. Itu pasti terjadi. Berfokus kepada kedatangan Yesus.
Kita lihat beberapa ayat mengenai hal ini. Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat yang ke-30. Kita lihat dikatakannya, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di sini ada kata melihat, horao. Horao. Kita coba lihat satu ayat lagi. Matius 6 ayat 64. Matius 6 ayat 64. Matius 6, kita lihat. Matius 6 ayat yang ke sebentar. Ayatnya saya coba cek lagi ya. Saya coba cek lagi. Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1, saya salah ketik kayaknya. Wahyu 1 ayat yang ke-7, kita lihat. Wahyu 1 ayat yang ke-7 dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, horau. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi berkat orang yang suci hatinya akan akan mendapatkan berkat yang seperti apa? Itu adalah berkat bertemu dengan Yesus yang datang kembali. Yesus yang datang kembali. Itu sebabnya lewat firman kita bertemu dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya ketika kita suci hati kita, ya, ketika hati kita suci, pada akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan yang datang kembali. Nah, itu pasti akan menjadi waktu yang sangat berbahagia, waktu yang sangat diberkati bagi kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya, jika berkat atau berbahagia itu adalah hal yang bertemu dengan Tuhan ketika Dia datang kembali, pertanyaannya, siapa orang yang suci hatinya? Ya, dikatakan bahwa kita perlu menjadi orang yang suci hatinya, karena hanya orang yang suci hatinya bisa bertemu dengan Tuhan, bisa melihat Tuhan. Maka hati yang suci hatinya, ini bicara tentang apa sih? Nah, kita lihat beberapa hal. Yang pertama, orang yang suci hatinya, ini berbicara tentang orang yang hatinya tidak tercemar. Hatinya murni, suci, murni, bersih. Ya, kata suci di sini kataros menunjuk kepada hal yang sangat bersih. Sangat bersih. Jadi akan memunculkan pertanyaan yang membawa kita kepada perenungan. Apakah hati kita sangat bersih? Nah, ini hanya kita sendiri yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kita dan Tuhan yang tahu. Kalau kita lihat di beberapa tempat, ada tempat yang airnya sangat jernih sampai dasarnya bisa kelihatan. Sampai dasar pun bisa kelihatan. Itu ya. Makanya sangat direkomendasikan, harus pergi ke sana, ke tempat itu. Sangat bagus katanya. Dari luar bisa lihat dasarnya. Nggak perlu celup menyelam, dari atas saja kita bisa lihat karena airnya sangat bersih, sangat jernih. Sama seperti itu, hati kita pun harus bersih. Tapi kondisi manusia, hati manusia yang sudah jatuh dosa seperti apa sih? Yeremia 19 ayat 9. Ya, Yeremia 17 ayat 9. Kita lihat. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan ayat yang ke-9. Kondisi hati manusia itu seperti apa sih? Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, hatinya telah masuk kelicikan. Gitu ya, kelicikan. Sudah menjadi kotor. Ya, telah menjadi kotor.
Dikatakan lebih parah, lebih busuk katanya. Ya, sudah membusuk, sudah membatu, menjadi licik. Ya. Dikatakan ayat yang ke-10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi hati manusia ketika mau bertemu dengan Tuhan, hati kita harus seperti apa? Betul ya? Kalau misalnya kita mau bertemu dengan orang dengan hati yang baik, maka akan keluar kebaikan, betul ya? Dengan sukacita, maka akan ketemu dengan, akan tampak sukacita kita, sangat senang bertemu. Tapi kalau hatinya itu penuh dengan marah, ketemu dengan seseorang pasti akan keluar, waduh, segala macam kebun binatang bisa keluar, hal-hal yang tidak baik bisa keluar dari dalam hati. Bagaimana kita bertemu dengan Allah? Jika dengan hati yang penuh kelicikan, hati yang kotor kita bertemu dengan Allah, kita nggak perlu bicara, hati kita akan bersuara dengan sendirinya. Akan sangat malu kan, betul ya? Jadi kita perlu memiliki hati yang suci. Lewat pelajaran hari ini, kiranya kita semua senantiasa memohonkan kepada Tuhan supaya memiliki hati yang suci, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah dengan hati yang suci. Allah itu kudus, maka kita perlu kudus supaya bisa bertemu dengan Dia. Matius 15 ayat 19 sampai 20, kita lihat. Matius 19. Matius 19, Matius, benar ya? Matius 15, sorry. 15, Matius 15 ayat 19, coba kita baca sampai ayat yang ke-20. Dikatakan begini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi orang-orang Yahudi bicara kepada Yesus, mereka bilang begini, Guru, coba lihat murid-muridmu itu makan sambil nggak cuci tangan. Yesus bilang apa? Bukan apa yang masuk ke dalam diri seseorang yang pada akhirnya menentukan itu bersih atau tidak, gitu kan? Tetapi apa yang keluar, katanya. Apa yang keluar dari hati. Kenapa? Dari hati itu bisa muncul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Inilah yang mengotori manusia. Lebih lagi apa? Dikatakan orang yang suci hatinya saja, hanya orang yang suci hatinya yang bisa naik ke gunung Tuhan, ke gunung kudus. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Coba kita lihat. Mazmur 24. Kita akan lihat ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Ini saya memimpin kur Sion di Gereja Presbyterian Bukit Indonesia di Cinere. Ada teks yang seperti ini. Ya, teks, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 bilang, hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi yang bisa naik ke atas gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempat kudusnya adalah mereka yang murni hatinya. Jadi ternyata memiliki hati yang suci, hati yang bersih, hati yang murni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Ya. Kembali lagi saya karena kita belajar Alkitab gitu ya. Jadi sambil mempelajari apa yang firman Tuhan sampaikan, kita merenungkannya. Kondisi hati kita itu ada di mana sekarang? Apakah ada di Gunung Kudus, di Gunung Tuhan, atau jauh di lembah? Nah, hanya kita yang tahu. Betul ya? Mari kita, ya, roh kita hari ini, mari kita naik ke gunung yang kudus. Dengan hati yang suci, maka kita akan mencari kehendak Tuhan.
mencari kehendak Tuhan. Orang yang hatinya nggak suci, ya, orang yang hatinya itu tidak kudus, dia tidak mau mencari Tuhan. Mungkin ada di gereja, tetapi hatinya nggak ada di situ. Ya, nggak ada di situ. Kemudian, orang yang seperti apakah yang dikatakan orang yang suci hatinya? Ya, kalau tadi kan hati yang tidak tercemar, hati yang murni. Yang kedua, orang yang suci hatinya adalah orang yang dalam dan luar itu sama. Dalam dan luar sama. Orang yang bersih, ya, sama. Tetapi orang yang tidak suci, dalamnya apa, luarnya apa? Berbeda. Matius 12 ayat 34. Matius 12, kita lihat. Matius. Kita lihat bersama-sama ayat yang ke-34. Ayat 34 bilang seperti ini. Hai kamu ular, keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Wah, ini yang harus kita renungkan dan harus kita doakan. Tuhan, tolong supaya benar-benar hati saya penuh dengan kebaikan Tuhan. Hal yang baik. Supaya yang keluar itu baik. Supaya yang keluar itu baik. Tuhan tolong perbaiki hati saya. Supaya yang keluar yang baik. Yang memuliakan nama Tuhan. Ya, makanya ini menjadi perenungan. Ya, bahkan yang paling banyak ini bagi saya sebagai pengajar gitu ya. Saya sementara membaca kitab-kitab Paulus, surat-surat itu dikatakan bahwa itu hati-hati guru-guru katanya, jangan jadi guru. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya itu lebih besar gitu. Jadi saya mengambil resiko setiap hari Jumat. Saya berbicara. Ya, berbicara tetapi dengan kesadaran bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah untuk saya. Ya, untuk saya. Kiranya ini pun menjadi pelajaran perundangan bagi masing-masing kita, ya. Baik, harus dalam dan luarnya sama katanya. Ya, orang yang suci hatinya akan bicara yang baik, akan berbuat baik. Ya, datang ke gereja tetap bicara tentang kejelekan-kejelekan orang. Nah, ini nggak baik, betul ya? Nggak baik. Ya. Orang yang nggak datang ke gereja bicara tentang kejelekan orang-orang, gitu ya. Lebih parah lagi orang yang ada di gereja tetap bicara tentang kejelekan orang. Ini jangan demikian. Nggak bagus. Akan terjadi keretakan dalam tubuh Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membersihkan hati kita. Ketika hati kita bersih, pada akhirnya yang akan keluar perbuatan kita itu bersih. Orang Farisi bagaimana? Orang Farisi Yesus tegur mereka, nggak sama luar dan dalam, tidak sama, ya, tidak sama. Wah, mereka jalan kemana-mana, waduh, bawa Alkitab, wah, diminyaki, wah, supaya orang apa lihat betapa suci dan kudus penampilannya, tetapi dalamnya Yesus bilang nggak seperti itu, ya, nggak seperti itu. Jadi kenapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan? Karena yang lebih dulu harus kita bersihkan adalah hati kita. Orang yang tidak berdoa, bagaimana mungkin dia bisa menjadi bersih? Nggak pernah berdoa, mau bersih apanya? Betul ya? Tidak mendekat kepada Allah, bagaimana mungkin menjadi bersih? Bagaimana mungkin jadi bersih? Ini ayat yang kita sering ingat ya, kita ingat dan kita hafal. 1 Timotius 4 ayat 5. Coba kita baca. 1 Timotius 4 ayatnya yang kelima. Kita baca. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi ketika kita menjalankan kehidupan doa yang tulus di hadapan Tuhan, maka kita sementara dikuduskan, dibersihkan, disucikan. Ketika kita menerima firman Allah, kita sementara dikuduskan. Kita mendekat kepada Allah, mencari kehendak Allah. Ya. Dengan demikian kita bisa bertemu dengan Allah.
Kemudian orang yang suci hatinya itu adalah orang yang seperti apa? Itu adalah mereka yang tidak mendua hati. Tidak mendua hati. Maksudnya apa? Hatinya yang sama tetapi tercampur di dalamnya. Tercampur di dalamnya. Percaya tapi ragu juga. Ini. Percaya tetapi ada keraguan, tercampur. Memiliki pikiran Allah tetapi tercampur dengan pikiran sendiri juga. Nah ini. Jangan mendua hati. Betapa penting di dalam kita haruslah hanya ada Allah. Di hati manusia yang telah diciptakan itu telah diberikan firman Allah. Firman Allah dan firman Allah. Akan tetapi perempuan itu tidak menjaga hatinya dan memberikan tempat kepada perkataan-perkataan ular. Pada akhirnya dia yang telah menerima firman Tuhan, dia juga menerima perkataan ular, tercampurlah di dalam dirinya. Akhirnya hatinya mendua. Percaya Tuhan tetapi ya kayaknya masuk akal yang dikatakan si ular iblis itu. Masa sih cuma makan aja bisa mati? Enggak lah. Akhirnya dia makan dan mati. Betul ya? 2 Korintus 11 ayat yang ketiga kita lihat. 2 Korintus sorry. Bentar ya. Coba kita cek ya. 11. Coba kita lihat. Kalau ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Nah, di sini. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, makanya kita harus berjaga-jaga senantiasa. Saya berdoa kiranya saudara-saudara semua bisa berjaga-jaga di dalam doa, di dalam firman, senantiasa mencari kehendak Tuhan. Maka Roh Kudus akan menuntun kita. Kita bisa membedakan. Tuhan tolong supaya saya bisa membedakan. Apakah ini firman Tuhan atau bukan? Apakah ini pengajaran yang menuntun kepada kebenaran, menuntun kepada Yesus atau bukan? Ya, kita harus berdoa demikian. Ya, harus berdoa demikian. Orang yang suci hatinya itu hanya akan memiliki Allah, akan merindukan Allah. Bukannya apa? Ya, mau datang ibadah juga boleh, nggak datang juga nggak apa-apa kayaknya. Nah ini nggak bisa seperti ini. Ya, orang yang ada keraguan itu dinyatakan sebagai orang yang mendua hati. Orang yang mendua hati ini ketika berdoa gimana? Tuhan, saya berdoa ini saya ada pergumulan ini, Tuhan tolong anak saya, tolong Tuhan ini saya ada ujian besok, tapi ya saya serahkan semua dalam tangan Tuhan, terima kasih Tuhan. Setelah buka mata, amin, buka mata, akhirnya berpikir, aduh nanti bisa nggak ya? Aduh gimana ya? Aduh besok gimana ya? Aduh pergumulan ini, aduh gimana ya? Apa yang saya lakukan ya? Pada akhirnya apa? Tercampur lagi kekhawatiran itu. Sulit untuk berdoa jadinya. Yakobus 1 ayat 6 katakan apa? Yakobus 1 ayat yang ke-6 dikatakan. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, di sini diombang-ambingkan angin kian kemari katanya. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 ditegaskan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi hari ini mari kita tidak mendua hati. Mari kita hanya mengisi hati pikiran kita dengan firman Yesus saja. Kita isi pikiran Allah lewat firman-Nya ke dalam hati dan pikiran kita. Dengan demikian, kita tidak mendua hati. Kita akan tenang. Karena jika ada kekhawatiran, tidak akan ada ketenangan dalam hidup kita. Betul ya? Seperti ini. Oke. Kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan supaya hati kita bisa suci? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama,
Diri kita harus dibasuh dengan darah Yesus di atas kayu salib. Darah Yesus di atas kayu salib. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani, kita lihat. Ibrani 10 ayat yang ke-22 dikatakan. Ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya. Jadi kita telah dibasuh katanya dengan air yang murni. Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Kita baca Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Kita mundur ya. Satu pasal. Ibrani 9 ayat 14 dikatakan begini. Bagaimana hati kita itu dimurnikan? Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan, ini darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini sangat benar firman ini. Saya kalau hatinya lagi amburadul gitu ya, datang beribadah, itu nggak bisa bohong. Kita tahu hati kita seperti apa kondisinya. Pada akhirnya berdoa kepada Tuhan apa? Tuhan, hati saya ini Tuhan, tolong ampunilah. Basuhlah dengan darah Yesus. Maka akan menjadi murni. Jadi perlu dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Referensi Wahyu 19 ayat 8, Wahyu 7 ayat 14. Jadi sesukses dan seterkenal apapun seseorang di dunia ini tanpa dibasuh darah Yesus, hatinya tidak akan suci. Sebaliknya, sekotor apapun masa lalu seseorang, tapi jika dia dibasuh oleh darah Yesus, hatinya akan menjadi suci, bersih. Nah, jadi itu yang pertama, bagaimana supaya hati kita menjadi murni. Yang kedua, kita untuk memiliki hati yang suci, kita perlu menerima firman Allah. Firman Allah. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15, kita baca ayatnya yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kusampaikan kepadamu. Karena firman yang kusampaikan kepadamu. Mazmur 19 ayat 8. Lihat, Mazmur 19, kita akan lihat ayat yang ke-8. Ya, dikatakan Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan, nah ini ayat 9 ya. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, jadi pada akhirnya hati kita itu akan disucikan, akan dimurnikan. Akan dimurnikan. Menerima firman Allah, maka firman itu akan mengubah kita. Kalau kita baca di 1 Korintus 10, ayat yang ke-6, ayat yang ke-11, kita akan menyadari bahwa firman Tuhan itu bagaikan cermin. Kita kalau selesai mandi, sebelum kita beraktivitas, kita merapikan diri kan. Ada suatu ketika saya naik khotbah, saya nggak lihat cermin. Saya nggak bercermin dulu. Ternyata keras saya ini naik ke atas keluar dari jas. Pendeta David, ya senior saya, datang ke depan dan kasih kode. Saya otomatis langsung, oh iya. Jadi perlu bercermin ya untuk melihat diri kita. Firman Tuhan satu-satunya cermin yang sangat jelas dan bersih untuk kita bisa melihat diri kita. Memang banyak orang mengatakan bahwa ya itu kan firman Tuhan itu hanya sejarah. Itu bicara tentang waktu yang dulu. Tetapi firman Allah hidup. Firman Allah itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kekal, tidak pernah berubah. Itu sebabnya firman Tuhan itu pun berlaku bagi kita hari ini. Firman itu adalah untuk kita. Untuk kita. Kita akan baca 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayatnya
Kita akan lihat 13 ayat yang ke-22. 22? Nah, sorry, 12. 12. Ya. Kita baca ini sama-sama. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat ini berbicara tentang bagaimana pengenalan kita dengan Tuhan. Bahwa apa? Ketika kita mengenal Tuhan itu sepertinya belum jelas. Tetapi lewat firman Tuhan pada akhirnya kita akan melihat lebih jelas, lebih jelas, lebih jelas, dan makin jelas. Kita mengenal itu bertumbuh. Bukan cuma satu kali belajar dan langsung kenal Tuhan. Bukan. Tetapi pengenalan kita itu bertumbuh dan berkembang. Makin kenal dan makin kenal dan makin kenal. Pada akhirnya ketika kita bertemu dengan Tuhan, pengenalan kita akan disempurnakan. Kita akan mengenal Tuhan sebagaimana kita dikenal. Semua tentu kenal Jokowi, betul ya? Fotonya seperti apa, mukanya seperti apa, karakternya seperti apa, orangnya bagaimana, pikirannya seperti apa, hasil yang telah dilakukan. Oh, semuanya terkenal. Betul ya? Semua kenal Jokowi. Ya, kecuali orang yang ada mungkin yang enggak begitu, itu tentang media gitu ya. Enggak apa-apa. Tetapi mayoritas seperti itu kan? Pertanyaannya, apakah Jokowi kenal Pendeta Yudi? Enggak kan? Enggak. Tetapi Tuhan, gitu ya, Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan sangat mengenal Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Itu sebabnya pengenalan kita itu bertumbuh sampai kapan? Sampai ke tingkat mana? Kita harus bertumbuh sampai kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengenal saya pun bisa mengenal Tuhan. Mengenal dengan sempurna, dengan utuh, supaya nggak salah paham. Kadang-kadang orang gitu ya jemaat juga di gereja atau keluarga nggak begitu kenal, makanya sering ada kesalahpahaman, ya. Nah, ketika kita mengenal, pada akhirnya kita bisa memiliki iman yang tepat. Pelajaran Alkitab, ya, kita melihat Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan, ini membimbing kita untuk mengenal Tuhan. Sedikit demi sedikit, pada akhirnya kita akan mengenal dengan sempurna sebagaimana Tuhan mengenal kita. Ya, saya berdoa kiranya kita semua yang mengikuti pelajaran hari ini bisa menerima berkat melihat Allah lewat menjaga dan mengusahakan hati kita suci di hadapan Tuhan. Saya memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak